Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun, semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu seberapa jauh dia mencintaimu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti Pick a Card Trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Trading kali ini, oke? Seperti biasanya untuk kartu card opening atau kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu Oracle seperti biasanya. Dan di mana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja, tidak perlu panjang lebar. Kita ambil kartunya. Oke, ini ya. Langsung kita shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya sesuai sama kita. Oh iya, kenapa kemarin tuh banyak yang tanya, Kak Clarissa nggak upload video kemarin gitu? Karena mungkin kemarin tuh terlalu sibuk sama itu ya, dunia offline. Jadi maaf banget gitu. Kalau misalnya nggak bisa upload gitu, tapi tiap hari saya usahakan aku selalu upload video terbaru buat teman-teman semuanya, para subscriberku. Seberapa besar Oke, satu kartu terbuka. Oke. Oke, sebentar. Akan aku buat sebagai capture.
Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja, teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, tenang saja, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang akan saya bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk pel yang selanjutnya, yang ketiga, yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke. Coba kita lihat dulu. Oke, coba ya. Kartunya sih bagus. Kartu yang nomor 1 untuk dari energinya juga terlihat bagus. Cuman kita lihat juga untuk versi secara lebih detail lagi. Oke. Di sini ada kartu The Sun. Maaf ya shaky sedikit. Oke. Ada kartu King of Cup. Ada kartu The Fool juga. Terus lanjut lagi. Ada kartu The Tower. Terus juga ada kartu Eight of Pentacle. Ada kartu Pack of Cup. Oke. Kelihatan ya. Terus yang selanjutnya next. Oke, ada kartu
Remember who you are. Ada kartu passion. Ada kartu breather. Ada kartu relationship harmony. Dan ada kartu compassion. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seberapa jauh dia mencintaimu. Jika dilihat dari energi kartunya, mungkin kamu melihat sosok seseorang ini adalah sosok seseorang yang cuek. Sosok seseorang yang kayak bener-bener kayak menurut kamu sih nggak ada yang spesial-spesial banget gitu. Kamu menganggap kayak orang itu biasa aja gitu. Maksudnya itu nggak ada yang energi romantisnya, nggak ada energi yang kayak terlihat serius banget, nggak ada yang energi itu terlalu cemburu sama kamu, bahkan lebih terlihat berkesan cuek ataupun mungkin kayak dingin atau seolah-olah itu yang kayak gimana ya gitu. Ini orang kok nggak bisa romantis banget sih gitu. Padahal aku juga kepingin loh gitu. Seperti pasangan-pasangan yang lainnya gitu, diromantisin. Terus juga intinya itu kayak bener-bener penuh dengan canda tawa atau bagaimana gitu. Tapi justru malah yang saya lihat, orang yang seperti inilah yang artinya itu tidak bermain-main dalam urusan cinta. Jadi apabila orang ini memang dia sudah menemukan tambatan hati dia, apalagi dia merasa bahwa pasangan hidup dia itu udah banyak kecocokan sama diri dia gitu. Ya maka walaupun orang ini terlihat cuek sama kamu, walaupun orang ini terlihat kayak sifatnya itu dingin, nggak bisa romantis, lebih cenderung yang kayak serius, atau mungkin yang kayak seolah-olah itu kayak bagaimana ya gitu. Kamu kok coba dong romantis dikit, atau istilahnya itu seperti orang-orang yang lain gitu, yang kayak gimana. Memang basically nih orang itu nggak bisa diajak romantis karena mungkin sudah bawaan gitu ya, sudah karakter dia, sudah tabiat dia. Jadi kayak ya dia lebih suka jadi diri dia sendiri tanpa harus jadi orang lain gitu. Dan sebenarnya seberapa jauh sih dia mencintai kamu gitu. Ya, orang ini memiliki kedalaman tersendiri dalam mencintai kamu. Dimana ya mungkin kamu sih kurang percaya gitu ya. Masa iya sih orang secuek dia, orang sedingin dia, atau mungkin orang yang gak bisa romantis ini bisa sayang sama aku sebegitu dalamnya gitu. Kayak di dalam hati kamu itu kayak masih ilfil gitu loh, masih ragu apakah benar, apakah mungkin gitu. Tapi yang saya lihat ya inilah faktanya gitu. Itu malah orang ini tuh tipe orang yang setia daripada orang pada umumnya, daripada orang yang suka berkata-kata, terlalu merangkai kata-kata indah, janji-janji manis, janji-janji palsu gitu. Untuk energi kesetiaan jauh lebih besar orang yang lebih terlihat cuek gitu, tapi fokus sama satu tujuan hidup dia, yaitu ya bisa lebih serius lagi sama kamu gitu. Terus juga di sini terlihat ya, orangnya juga intinya itu orangnya sebenarnya itu kayak gini loh. Diam bukan berarti dia itu orangnya nggak bisa marah gitu. Tapi orang ini yang saya lihat dia bisa marah apabila ya mungkin pasangannya itu merasa disakiti atau dia merasa dihianati gitu. Mungkin bukan dalam bentuk fisik sih, tapi orang ini tuh dalam bentuk yang kayak satu perkataan atau satu kata, tapi yang kayak bikin kamu itu tersentil gitu, atau mungkin bikin orang lain yang menyakiti kamu atau menyium perasaan kamu itu jadi tersentil gitu. Karena basically orang ini nggak bisa terlalu menjabarkan kata-kata yang terlalu panjang gitu. Yang penting satu kata cuma ngena gitu loh. Jadi memang orangnya seperti itu. Terus juga di sini mungkin kamu di sini tuh kayak merasa bahwa cinta kamu itu kayaknya seolah-olah kurang diperjuangkan deh sama dia gitu loh. Karena kamu merasa bahwa
dia ini begitu dingin banget sama kamu, begitu cuek banget gitu. Atau mungkin kayak lebih, sebenarnya orang ini bukan cuek sih, tapi memang sudah bawaan dia dari lahir. Udah apa itu namanya, sudah basically gitu. Basically sifat dia itu memang orangnya cuek gitu. Tapi kalau untuk energi kesetiaan, ya orang yang seperti ini nggak usah diragukan lagi. Karena ya otomatis ini loh, dia itu nggak terlalu suka ini itu gini loh, memperjuangkan hal yang kecil-kecil, tapi dia akan menunjukkan rasa pengorbanan dan perjuangan yang begitu besar apabila ya hal tersebut dibutuhkan gitu. Misalnya saja perjuangannya itu yang kayak gini loh, dia bisa setia sama kamu sampai detik ini, dia bisa bersama-sama dengan kamu sampai detik ini, itu kan nggak mudah gitu. Ya contoh perjuangannya itu seperti itu. Dan orang ini juga sepertinya orang yang akan nantinya itu menuntun kamu ke dalam jenjang yang lebih serius gitu. Terus juga di sini orangnya penuh dengan keberanian. Cuman satu sisi negatif dia, sebenarnya ini sama ya seperti kamu. Orang ini tuh paling benci ketika dia harus dibohongi atau dihianati. Nah, maka walaupun orang ini pendiam, walaupun orang ini kayak terkesan cuek atau dingin, apabila dia sudah marah gitu, ya ibarat kata kamu menaklukkan sebuah ombak besar gitu. Mungkin gak sih kamu bisa menaklukkan ombak gitu loh. Ya, jadi kayak amarah dia itu memang seperti itu. Jadi ini koreksi juga buat kalian semuanya yang mungkin memiliki pasangan yang kayak orangnya itu kayak seolah-olah itu penyabar, pendiam gitu, nggak ada suara gitu. Tapi kalian jangan berpikir orang yang seperti itu nggak bisa marah. Tentu orang yang seperti ini tuh biasanya energi marahnya itu lebih serem gitu daripada orang yang pada umumnya gitu. Karena kamu tidak akan pernah tahu gitu titik marah dia itu ada di mana gitu dan sebesar apa gitu. Yang jelas orang ini tuh tipe orang yang apabila dia sudah merasa dikecewakan gitu, sulit rasanya untuk meminta maaf gitu, untuk mendapatkan kata maaf dari bibir dia dan hati dia. Jadi seperti itu. Terus juga di sini orangnya itu bukan tipe orang yang intinya itu suka gitu ya. Ini itu membuat suatu masalah. Dan orang ini juga tipe orang yang intinya itu apabila dia ada suatu masalah atau ada suatu problem gitu, orang ini nggak suka terlalu intinya itu terlalu dijadikan jadi urusan besar gitu. Masalah yang kecil dibesar-besarkan nggak suka. Jadi kayak sebisa mungkin dia itu harus bisa menjinakkan suatu masalah gitu loh. Jadi kayak apabila terjadi suatu masalah, ya udah selesaikan dan kita perbaiki mulai lagi dari nol. Awal mula baru yang nol lagi gitu. Ya sudah gitu. Apa yang sudah terjadi kita buat aja, kita anggap aja sebagai koreksi diri gitu. Terus juga kita kedepannya harus ininya itu bagaimana ya? Kayak kita kedepannya itu harus benar-benar nggak boleh jatuh pada lubang yang sama gitu. Dan harus memperbaiki. Terus juga di sini ada kartu King of Cup. Oke. King of Cup di sini menggambarkan bahwa orang ini tuh orangnya ya walaupun terlihat diam, terlihat cuek, tapi orang ini memiliki rasa bijaksana yang jauh tidak dimiliki orang pada umumnya gitu. Ya kamu mungkin gak percaya gitu, tapi setelah kamu benar-benar bisa bersatu sama dia dalam ikatan tali pernikahan, maka kamu akan tahu gitu sisi bijaksananya orang ini tuh ada di mana. Itu nanti itu ada sifat yang nantinya itu membuat kamu merasa kagum, karena kamu merasa ya sisi dia itu tidak dimiliki orang lain. Bahkan bisa dibilang ya, walaupun orang itu bukan tipe orang yang pandai dalam berkata-kata gitu, tapi orang ini tuh yang saya lihat memiliki sisi keromantisan dikala kayak tiba-tiba itu muncul gitu loh. Kayak rasa romantis dia itu kayak bener-bener yang kayak ngalir apa adanya. Yang kayak nantinya kamu itu dapat melihat gitu, bahwa yang kayak gini loh. Wah, nih orang jika dilihat itu cuek ya, tapi ada juga sisi romantisnya gitu loh. Dan sisi romantisnya tersebut dikala tak terduga tiba-tiba muncul gitu saja.
Terus juga di sini eh kamu sih sempat ya merasa kayaknya saat ini tuh perjalanan cinta kamu itu nggak ada perubahan deh sama dia gitu. Kamu merasa kok kayaknya ini sebenarnya apa sih yang dia inginkan gitu loh. Emangnya seberapa jauh sih dia ini sayang sama saya, mencintai saya, ingin memiliki saya seutuhnya gitu. Kamu seolah-olah merasakan bahwa energi cinta ini kayaknya berjalan di tempat aja gitu. Karena apa gitu? Kamu merasa itu kayak tetap aja gitu. Energi dari dianya nggak ada yang perubahan signifikan. Cuman di sini yang saya lihat karena di sini ada kartu The Sun gitu. Nih orang itu sebenarnya ingin membuat suatu rencana, rencana yang indah. Yang kamu sendiri, yang ini tuh masih tanda tanya, masih menjadi rahasia besar gitu. Dan kamu sendiri kan belum tahu gitu rencana sebenarnya apa sih rencana yang dia buat. Rencana yang dia buat adalah rencana ingin menyongsong masa depan yang lebih cerah dan lebih indah lagi bersama kamu gitu. Terus juga di sini ya walaupun dia terkesan cuek, terkesan dingin gitu. Tapi orang ini sebenarnya juga ingin kok gitu. Merasakan diperhatikan, merasakan dimanja gitu. Orang ini juga menginginkan hal tersebut. Mungkin kamu aja gitu ya, mungkin kurang peka gitu. Masa iya sih orang secuek dia gitu. Orang sedingin dia itu kayak butuh juga dimanja atau diperhatikan gitu. Tapi itulah faktanya gitu. Terus juga di sini ada kartu The Fool juga yang artinya ya dia menemukan energi baru di kala orang ini tuh menemukan diri kamu. Jadi kayak bener-bener mungkin dia sudah pernah merasa dihianati yang begitu dalam. Dia pernah merasakan suatu hal yang membuat dia itu kayak mata dia tuh jadi tertutup, nggak bisa terbuka, nggak bisa melihat sisi cinta yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener hal tersebut itu karena apa gitu. Ya mungkin karena masa lalu dia yang begitu buruk akan percintaan gitu. Makanya orang ini tuh kayak bener-bener sudah tidak bisa lagi menatap masa depan cinta. Tapi setelah hadirnya kamu gitu, dia menemukan suatu awal baru, langkah baru, energi baru di dalam kehidupan cinta dia. Jadi kayak secara perlahan mata dia itu seolah-olah terbuka bahwa orang yang benar-benar cinta dan sayang sama dia itu ada gitu. Dan dia juga sudah berhasil membuktikan gitu. Dia mendapatkan kamu berarti dia sudah merasa cocok bahwa intinya kamu itu orang yang benar-benar baik gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Eight of Pentacle. Eight of Pentacle itu ya walaupun orangnya itu kayak terlihat mungkin ya kayak kurang banyak bicara, lebih banyak sisi cueknya. Tapi orang ini tuh selalu berpikir karena ya seberapa besar tadi gitu, seberapa jauh dia mencintai kamu gitu. Itu jangan ditanyakan lagi. Karena orang ini tuh selalu berpikir bagaimana cara dia itu bisa selalu membahagiakan kamu di tengah-tengah keterbatasan dia. Yang nggak bisa romantis, yang nggak bisa kayak orang-orang pada umumnya gitu. Tapi orang ini kayak selalu memikirkan cara bagaimana orang ini tuh selalu membuat kamu tersenyum dan bahagia gitu. Contoh saja misalnya dia selalu menjaga hati dia untuk kamu. Dia selalu mengingat-ingat janji yang pernah dia buat untuk kamu gitu. Jadi kayak seperti itu. Terus juga di sini ya orang ini sih berharap ke depannya apabila kayak kamu dan dia itu ada penghalang gitu. Ada suatu penghalang, ada masalah, ada problem besar gitu. Orang ini nggak mau saling menyalahkan satu sama lain. Tapi kayak sebisa mungkin dia berharap ke depannya itu kayak gini loh. eh Apabila kita ada suatu masalah atau problem,
Yuk kita sama-sama menyelesaikan bersama-sama gitu. Sama-sama menyingkirkan penghambat tersebut, biar kita sama-sama ke depannya itu kayak nggak ada rintangan lagi gitu loh. Biar sama-sama selalu berdampingan di kala kita itu sedih, senang, susah gitu. Itu ada, itu harapan dia sebenarnya. Terus juga di sini untuk orang ini ya, kalau memang walaupun orang ini tuh kayak berkesan kayak mungkin terlalu asik sama dunia dia sendiri gitu, kayak terlalu seneng-seneng sama kesukaan dia, tapi jika dilihat orang ini tuh tidak pernah melupakan diri kamu walaupun sedetik gitu. Ya, karena kayak walaupun orang ini tuh terlihat berkesan cuek, terlihat kayak asik dengan dunia dia sendiri, tapi orang ini nggak lupa kok itu akan tanggung jawab bahwa dia memiliki kekasih. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu relationship harmoni. Ya, hati dia begitu tulus, hati dia begitu suci dalam mencintai dan menyayangi kamu. Jadi bisa dilihat di sini dari energi kartunya, ya, orang ini benar-benar mencintai kamu itu apa adanya, tanpa ada unsur keterpaksaan atau mungkin tanpa ada unsur eh ingin mempermainkan kamu, ingin mengkhianati kamu, tidak ada gitu. Jadi kayak benar-benar hati dia benar-benar sudah, intinya hati bersih dia, hati suci dia itu dia gunakan untuk kayak benar-benar bagaimana ya, intinya itu mencintai kamu secara tulus. Intinya digunakan untuk benar-benar apa ya, kayak menjaga kamu gitu loh di dalam hidup dia. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu, yes. Di sini ada kartu compassion, gambarnya seperti ini, yang artinya ya dari garis besar orang ini tuh selalu mendoakan kamu, mendoakan hubungan kamu biar kamu itu selalu dilindungi sama Tuhan. Biar hubungan kalian itu semakin dieratkan lagi. Walaupun ruang dan jarak yang memisahkan kalian, tapi dia percaya momen indah itu akan datang sama orang-orang yang benar-benar bersabar gitu loh. Dan dia di sini yang saya lihat ya, eh di sini yang saya lihat orang ini juga tak henti-hentinya itu selalu mendoakan kamu di situasi apapun gitu. Baik kamu seneng, susah maupun gembira gitu. Kamu selalu intinya itu apa ya gitu. Kayak nama kamu itu ada di dalam doa-doa dia. Itu juga di sini ada kartu breeder. Ya, orang ini juga sepertinya orang yang benar-benar cukup matang ya. Kalau misalnya kayak kamu itu benar-benar intinya itu mau merit sama dia ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi kayak kamu nggak perlu ragu lagi sebenarnya sama dia. Karena dari basically yang saya lihat, orang ini sudah cukup matang dan cukup mapan kok untuk membina suatu rumah tangga. Terus juga di sini ada kartu Remember Who You Are. Ini kan terlihat gitu. Kayak ya walaupun orang ini tuh kayak bersikap kayak dingin, cuek, tapi sebenarnya di dalam kedalaman hati dia gitu, dia itu tidak pernah sedikit pun kayak intinya itu di dalam kecuekan dia itu mungkin kayak udah nggak menghiraukan kamu lagi, udah nggak cinta sama kamu lagi, udah nggak sayang sama kamu lagi. Tapi jika dilihat gitu, ya ini memang sifat dan karakter dia, tapi sebenarnya di dalam hati dia itu sangat gitu ya, sangat mencintai kamu, begitu dalamnya dia mencintai kamu dan menyayangi kamu. Terus juga di sini dari energi kartunya ada kartu Nine of Wands. Ya, Nine of Wands di sini yang saya lihat
Orangnya sih memang yang saya lihat itu penuh dengan kejutan gitu loh. Jadi kayak kejutan dia itu kejutan yang tak terduga gitu. Jadi ya kamu jangan merasa kaget dan jangan merasa aneh apabila mungkin orang ini tuh memberikan suatu surprise kecil terhadap diri kamu yang nantinya itu kayak membuat kamu itu bener-bener merasa wah ini something banget nih orang gitu. Tiba-tiba langsung memberikan saya suatu surprise atau hadiah gitu. Yang sebenarnya aku ini nggak masih itu nggak nyangka gitu akan disurprisein seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi walaupun kayak surprise-nya itu sederhana tapi berkesan gitu loh. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Kartu nomor 3 ya. Maaf, kita lanjut lagi yang nomor 2. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk yang lebih detail. Sini ada kartu The Hermit. Ada kartu Knight of Cup. Ada kartu The Lovers. Oke, lanjut lagi. Ada kartu Knight of Pentacle. Ada kartu Two of Pentacle. Ada kartu Strength. Oke, keluar lagi kartunya. Oke. Lanjut lagi. Ada kartu Spread Your Wings. Ada kartu Brilliant Ide. Ada kartu Career Transition. Ada kartu Healthy Lifestyle. Ada kartu Take Back Your Power. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seberapa jauh mencintaimu. Ya, jika dilihat dari energinya sih ya, seberapa jauh sih dia mencintaimu? Kalau di sini yang saya lihat, orang ini tuh bener-bener dari dalam hati dia banget gitu ya. Orang ini tuh sangat sayang dan cinta sama kamu.
Walaupun saat ini kamu merasa mungkin tidak terlalu dipedulikan sama dia. Bahkan kayak cenderung cenderung kamu ini kurang diperhatikan lagi sama dia. Tapi yang saya lihat gitu ya, orang ini tuh bukan berarti bermaksud tidak peduli sama kamu, bukan. Bukan berarti orang ini no respect sama kamu, bukan banget gitu. Tapi memang ya sepertinya itu gini. Dia paham betul tentang karakter, sifat, dan keinginan kamu itu apa. Kamu kan sebenarnya tidak terlalu suka. Namanya hubungan itu yang terlalu monoton. Terlalu suka ini itu hubungan tuh yang kayak seolah-olah itu di overprotectivin, dicurigain, terlalu ininya itu dikatakannya enggak, dituduh yang enggak gitu. Kamu sebenarnya tipe orang yang kayak berikan saya suatu kebebasan dan kepercayaan, dan maka dengan berprinsip seperti itu kamu dan dia itu kayak bener-bener bisa lebih ini itu lebih kayak dia itu paham lah gitu tentang maksud dan keinginan kamu itu seperti apa gitu loh. Kamu kan ini yang menginginkan suatu kebebasan, suatu ini itu yang nggak terlalu suka dikekang. Yang penting saling percaya satu sama lain itu no problem gitu. Dia memahami hal tersebut gitu, makanya dia tidak ingin terlalu intinya tuh mengoverprotectivin kamu gitu. Terus juga ini itu terlalu eh menuduh kamu yang enggak, terlalu intinya itu segala kegiatan kamu itu dibatasi gitu. Dia bukan tipe orang seperti itu. Tetapi orang ini adalah orang yang memberikan kamu kebebasan secara full, secara penuh gitu. Tapi mungkin di sini kamu lebih berkesan nyerahnya itu kayak lebih ke orang ini tuh sudah nggak peduli lagi sama saya gitu. Orang ini tuh kayak udah nggak cinta lagi sama saya. Tapi jika dilihat bukan seperti itu. Maksud dari dia sebenarnya itu nggak ingin terlalu ini itu mengekang kamu gitu. Kalau misalnya ya memang terlihat sih gitu. Kayaknya orang ini tuh kayak ada mungkin energi cueknya, energi yang kayak bukan cuek sih tapi kayak lebih ke diem gitu loh. Terus juga ada energi yang kayak seolah-olah kamu ini merasa bahwa sudah tidak ini itu tidak dipedulikan lagi sama dia. Tapi ini sebenarnya bukan seperti itu. Apabila ditanya gitu, dalam hati orang ini tuh sebenarnya itu sangat jauh gitu. Energi dia itu mencintai kamu itu sangat tinggi. Ya mungkin dengan cara seperti ini gitu, harapan dia itu sebenarnya kamu itu bisa lebih nyaman dan lebih yakin lagi bahwa sebenarnya cinta dia itu sama kamu itu nggak main-main gitu loh. Karena ya apabila kamu di overprotectivin nanti kamu juga intinya itu nanti serba salah gitu. Tapi kayak digini kan nanti serba salah juga gitu. Dia sebenarnya juga bingung. Sampai pada akhirnya dia mengambil keputusan yang tepat, di mana langkah yang diambil itu ya ini itu kita semua nggak boleh terlalu membatasi satu sama lain, tapi lebih berprinsip yang kayak ya sudah gitu. Kita sama-sama diberi kebebasan tapi juga harus tahu batasan gitu. Juga ininya harus sama-sama saling percaya satu sama lain gitu. Terus juga di sini ada kartu The Lovers juga gitu. Ya, dia walaupun kamu dengan dia itu belum menikah gitu. Belum intinya itu belum resmi dalam ikatan tali pernikahan, mungkin masih dalam fase pendekatan atau mungkin dalam fase jadian. Tapi sikap orang ini terhadap kamu itu sudah menganggap sebegitu jauhnya. Yang artinya orang ini tuh berharap besar sama kamu dan orang ini sudah menganggap bahwa kamu adalah cinta sejati dia gitu. Terus juga di sini orang ini juga penuh dengan sukacita mencintai kamu. Jadi kayak bener-bener kayak kamu adalah orang yang bener-bener pas gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat sepertinya kayak Tuhan pun juga nantinya itu memberikan kemudahan buat kamu bisa bersatu sama dia dalam ikatan tali pernikahan. Terus juga di sini ada kartu The Hermit gitu. Ya mungkin sih flashback ke belakang dia mungkin terlalu sibuk gitu ya. Maksudnya tuh sibuk mencari materi, memprioritaskan pekerjaan dia, atau mungkin ya dia sebenarnya sudah paham betul kok gitu loh. Maksudnya dia sebenarnya itu paham betul apa yang sebenarnya kamu rasakan gitu. Yang kamu rasakan sebenarnya kamu ingin diberikan, maksudnya itu
waktu waktu dia itu dia gunakan untuk kamu secara lebih. Cuman ya kayaknya dia belum bisa menepati hal tersebut karena mungkin flashback ke belakang gitu. Pekerjaan dia itu terlalu menyita banyak waktu. Jadi kayak ya dia sebenarnya paham betul gitu apa yang sebenarnya menjadi keinginan kamu, bahwa yang kayak kamu itu ingin diprioritaskan, ingin maksudnya itu waktu dia yang lebih itu dia gunakan untuk kamu gitu. Dia sebenarnya paham betul gitu. Cuman ya kayaknya untuk saat ini untuk saat ini orang itu kayak belum bisa. Intinya itu memberikan banyak waktu dia untuk kamu. Tapi ya dalam waktu dekat ini atau di masa yang akan datang ini, di waktu yang dekat ini gitu, apabila mungkin pekerjaan dia benar-benar sudah merasa terselesaikan, segala sesuatunya itu sudah beres gitu, orang ini akan banyak meluangkan waktu dia untuk kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu The World, dan orang ini juga intinya itu sudah mengakhiri ya masa pencarian jati diri dia tentang cinta gitu. Jadi kayak kamu jangan merasa curiga lagi nih sama dia gitu. Karena ya sepertinya orang ini sudah menemukan kamu, dia itu sudah menganggap bahwa ya sudah gitu, saya harus fokus ke depannya itu sama kamu. Saya harus fokus ke depannya itu bagaimana cara saya itu bisa membahagiakan kamu kelak gitu. Karena sudah tidak ada lagi yang saya cari selain untuk intinya itu mencari sebuah materi yang nantinya itu untuk kehidupan kita bersama di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Terus juga di sini energi cinta dia memang kayak terlihat ya begitu besar. Walaupun orang ini tuh nggak terlalu suka, intinya tuh baper, terlalu suka over, menunjukkan sisi cinta dia di hadapan kamu itu nggak suka. Jadi kayak sebenarnya ya kedalaman hati dia, cinta dia itu bener meluap-luap gitu loh. Cinta dia itu sangat lebih-lebih sama kamu. Bahkan bisa dibilang gitu ya, kayaknya itu nggak ada deh yang bisa menahan gejolak cinta hati dia sama kamu. Karena ya dia sudah percaya, sudah berharap penuh sama kamu, berharap biar kamu dan dia kedepannya itu semakin diberikan kemudahan untuk bersatu. Jadi seperti itu. Terus juga ya mungkin saat ini kamu sepertinya sedang menunggu-nunggu momen yang sedang menunggu-nunggu momen di mana orang ini tuh kayak melamar kamu, pengen cepet-cepet melamar kamu atau bagaimana gitu. Kamu sepertinya menunggu-nunggu momen tersebut. Cuman ya sepertinya kamu harus bersabar terlebih dahulu karena ya sebenarnya orang ini tuh lagi mengumpulkan suatu apa ya? Suatu pentakel atau suatu keuangannya dia kumpulkan terlebih dahulu sampai benar-benar dia rasa sudah cukup untuk dia memiliki keberanian untuk melamar kamu gitu. Jadi untuk saat ini tuh kayaknya tuh masih belum. Tapi saya yakin entah cepat ataupun lambat gitu, orang ini tuh bakalan intinya itu memberikan kamu suatu hal surprise, kejutan ya, kejutan yang paling spesial yang nantinya itu nggak akan pernah kamu lupakan seumur hidup kamu, yaitu dia akan melamar kamu. Terus juga di sini mungkin ada sisi ketakutan ya apabila yang kayak gini loh. Ini ketakutan dari diri kamu gitu. Mungkin gak sih dia itu akan mewujudkan apa yang menjadi keinginanku dan janji-janji dia dulu gitu. Ada rasa ketakutan seperti itu di dalam diri kamu. Cuman di sini yang saya lihat eh rasa keraguan tersebut akan tertepis setelah orang ini tuh benar-benar menunjukkan kesungguhan hati dia yang sesungguhnya gitu. Karena tidak ada lagi hal yang lebih berharga selain diri kamu di dalam hidupnya. Ya walaupun intinya dia juga eh memilih kamu itu bukan, maksudnya itu bukan ngasal milih, itu bukan, tapi kayak bener-bener sudah dia pertimbangkan betul gitu. Jadi yang kayak dia sampai bener-bener bisa take action, bisa memilih kamu, dan yang kayak gini loh, bisa memilih kamu dan kedepannya itu kayak oke, saya yakin gitu kedepannya saya bisa hidup bahagia bersama dia. Itu kan yang artinya kamu itu orang yang benar-benar spesial. Kamu itu orang yang orang-orang pilihan gitu loh, yang benar-benar kayak sudah dia pertimbangan betul. Apalagi ini untuk menyangkut pasangan hidup gitu. Jadi benar-benar berarti ya kamu wajib mensyukuri gitu loh apa yang saat ini tuh sudah terjadi di dalam diri kamu.
Terus juga di sini sebenarnya orang ini tuh juga berharap penuh ya, berharap penuh terhadap diri kamu. Ya kamu harus bisa bersabar untuk saat ini karena dia sadar gitu. Untuk saat ini dia belum bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu. Ya ini sebenarnya juga masalah besar sih di dalam diri kamu, dimana ya kamu jadi merasa bahwa kayak seolah-olah kamu tidak mendapatkan suatu kepastian dari hubungan yang kamu jalani saat ini gitu. Tapi ya sebenarnya dia memahami hal tersebut ya. Makanya kayak orang itu berharap meminta suatu pengertian dari diri kamu, di mana yang kayak gini sebenarnya. Eh apa yang maksudnya bagaimana ya gini ya? Yang kayak ya saya paham bahwa ini merupakan suatu masalah besar di dalam diri kamu. Cuman sebisa mungkin kamu harus bisa lebih bersabar dan intinya itu berpegang kokoh pada komitmen yang pernah kita buat gitu. Karena dia percaya apabila kita sudah intinya itu memahami komitmen yang sudah sama-sama kita buat, dia yakin bahwa kedepannya itu no problem gitu loh. Terus juga di sini ya sebenarnya orang ini tuh untuk meluluhkan hati kamu itu juga intinya itu nggak gampang karena kamu juga orangnya itu susah untuk ditaklukkan. Jadi kayak bener-bener orang ini tuh sudah melalui pertimbangan berat, sudah melalui intinya itu dia sudah intinya tuh sudah mendapatkan eh, titik kenyamanan kamu, dia sudah mendapatkan bagaimana cara memperlakukan kamu gitu. Makanya gitu kamu sampai intinya itu sampai berbalik yang mencintai dia gitu. Kamu juga sepertinya sangat berharap besar terhadap hubungan ini gitu, biar yang kayak semacam bagaimana ya, kayak berharap biar bisalah ke step yang selanjutnya. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ada kartu Six of Swords. Sebenarnya penghalang terbesar dari hubungan yang kalian jalani saat ini itu cuma satu sih sebenarnya. Kalau bisa itu yang kayak saling mengerti satu sama lain dan saling perhatian satu sama lain gitu. Berarti bukan berarti yang kayak memberikan suatu kebebasan, bukan berarti cuek gitu loh. Terus juga memberikan suatu kebebasan bukan berarti kayak ngebiarin. Sebenarnya harapan kamu itu cuma satu sih gitu. Kamu juga ingin diperhatikan gitu. Jadi kayak jangan, ya paham lah gitu, kamu memberikan saya suatu kebebasan, tapi jangan yang kayak seolah-olah saya ini dilepas gitu loh. Saya juga ingin diprioritaskan dan diperhatikan. Itu sih keinginan kamu. Lalu juga orang ini banyak angan dan ide tuh yang saat ini tuh dia pikirkan. Semata-mata ide yang dia pikirkan saat ini tuh semata-mata untuk kemajuan hubungan kalian gitu. Jadi nggak ada ide-ide kayak ide-ide busuk, ide-ide untuk mengkhianati kamu, untuk meninggalkan kamu, itu tidak ada. Karena yang saya lihat, ide yang saat ini dia pikirkan itu ide tentang bagaimana cara saya bisa mempercepat dan menepati janji saya sama dia. Jadi seperti itu. Terus juga sampai benar-benar orang ini tuh kayak menemukan suatu titik terang bahwa yang kayak gini loh. Kalau misalnya kamu ingin cepet-cepet, ingin menggapai apa yang menjadi angan-angan kamu, ya sudah kejar saja dengan cara yang kayak bekerja secara sungguh-sungguh, bekerja secara jujur. Yang intinya itu kayak gini loh. Tahu sendiri kan apabila kita sudah bekerja sungguh-sungguh, otomatis di dalam karir kita juga ada peningkatan. Dan otomatis apabila karir kita ada peningkatan, otomatis kan penghasilan juga bertambah. Dan apa yang menjadi angan dan keinginan pun juga cepat segera tercapai gitu. Terus juga di sini ada kartu Spread Your Wings. Ya, mungkin sih kamu juga pernah ya berpikir tuh yang enggak sama dia, dimana ya kamu mungkin berpikir bahwa energi orang ini tuh mungkin masih, intinya itu masih suka dengan petualangan dia gitu, yang artinya itu masih suka terbang sana terbang sini. Itu ada sih di dalam pikiran kamu. Cuman setelah orang ini benar-benar berhasil membuktikan bahwa ya sebenarnya yang dia prioritaskan itu nggak ada lagi selain diri kamu gitu, tiba-tiba kamu langsung yang kayak yakin dan percaya bahwa ya orang ini bisa deh sepertinya diajak untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Terus juga di sini ada kartu take back
your power, yang artinya ambil kekuatan kamu kembali ketika kamu itu sedang down. Tapi bayangkan saja ketika kamu sedang down gitu ya. Bayangkan saja tentang masa-masa indah antara kamu dan dia gitu. Jadi kayak bener-bener kamu bisa duduk di pelaminan, bisa serius sama dia ke depannya, bisa memiliki keluarga kecil yang bahagia. Bayangkan hal yang seperti itu. Jangan berpikiran yang enggak-enggak. Karena apabila kita berpikiran yang enggak gitu, ya maka kedepannya kita akan dihadapkan sama momen yang enggak tersebut. Tapi apabila kita mampu berpikir secara positif dan realistis, maka ya Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi angan-angan tersebut menjadi sesuatu yang lebih realistis lagi. Terus juga di sini kamu juga nggak boleh terlalu, intinya tuh terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, takut di PHP-in sama dia, takut dibuat permainan sama dia. Lebih baik ya kamu selalu berpikir positif, berusaha dan berdoa. Yakin bahwa dia adalah jodoh yang terbaik untuk kamu. Terus juga di sisi lain jangan lupa juga gitu, kamu juga intinya tuh selalu memberikan motivasi dan dukungan penuh sama dia. Dia kan sudah bisa ngebikin kamu nyaman gitu. Masa kamu nggak bisa membuat dia semakin nyaman dan sayang lagi sama kamu? Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, kartu nomor 3. Oke. Oke, kita lihat. Oke, ada kartu The Magician. Oke. Ada kartu Queen of Wands. Knight of Pentacle. Queen of Pentacle. 1, 2, 3, 4, 5. Duh, kucingku jahil banget sumpah. Pasti nih buat teman-teman para subscriber semuanya yang udah ngikutin aku dari awal, kalian pasti tahu bahwa kucing aku itu sukanya gitu, ngerjain aku di saat aku reading. Ada kartu Six of Pentacle juga. Oke. Di sini kita ambil yang atas, ada kartu Knight of Swords. Oke. Ada kartu The Lovers juga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Clairaudience. Ada kartu Patience.
Ada kartu passion juga. Ada kartu outdoors. Ada kartu comfort. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, seberapa jauh sih dia mencintai kamu? Kalau di sini yang saya lihat, ya orang ini memiliki pandangan luas dan jauh terhadap hubungan dan harapan cinta yang saat ini kamu jalani. Ya, mungkin saat ini sih kamu sepertinya ngerasa bahwa kamu itu kayak menunggu sesuatu hal yang tak pasti, yang artinya kayaknya seolah-olah kamu itu tidak mendapatkan suatu kejelasan atau intinya itu titik terang dari hubungan yang saat ini tuh kamu jalani bersama dia. Tapi percaya sebenarnya orang ini tuh, yang saya lihat, orang ini tuh mampu berpikir luas terhadap hubungan dan tindakan apa yang akan dia lakukan terhadap ya hubungan kamu bersama dia saat ini gitu. Ya dia sebenarnya memahami kok gitu maksud, makna dan keinginan kamu. Ini itu kayak kamu kan ingin gitu sebenarnya kita ini seriusnya itu kapan, meritnya itu kapan, kamu ngebawa aku ke jenjang yang lebih serius itu kapan gitu. Kok saya ini merasa bahwa perjalanan cinta kita ini kok kayaknya itu saya ini sudah berjalan begitu panjang tapi saya nggak tahu titik finishnya itu di mana gitu. Dia sebenarnya paham akan hal tersebut. Cuman ya di sini yang saya lihat, di sini yang menjadi penghalang terbesar itu sebenarnya dari energi pentakel gitu. Dari energi keuangan. Ya mungkin sih dia itu kayak sudah pernah menjanjikan kamu gitu ya. Intinya itu harapan yang pasti, seolah-olah kayak dia itu layak untuk diperjuangkan, kayak seolah-olah intinya itu kamu nantinya itu akan diajak sama dia itu ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi kamu berpikir lagi, tapi kapan nih ya? Kok kayaknya kok belum terrealisasi sampai sekarang gitu. Ini sebenarnya kapan sih nih orang nepati janjinya? Nih orang sebenarnya memiliki kepastian ingin ngebawa saya sampai jenjang pernikahan atau enggak gitu. Ada di dalam pikiran kamu seperti itu. Cuman yang saya lihat, ya dari flashback ke belakang, mungkin orang ini tuh sudah merasa cukup sih. Tapi ada suatu penghalang besar yang tiba-tiba kayak pentakel tersebut atau keuangan tersebut dia keluarkan untuk keperluan lain yang jauh lebih penting gitu loh. Itu yang membuat ya intinya dia belum bisa menepati janji dan menepati keinginan kamu gitu. Tapi jujur secara garis besar di sini, eh dia menjalin hubungan dengan kamu itu merasa happy kok, merasa enjoy. Jadi kayak tanpa ada unsur keterpaksaan satu sama lain, tanpa ada unsur intinya itu kayak manipulatif gitu. Yang artinya itu sebenarnya dia itu sayang sama kamu itu pura-pura gitu. No, nggak ada sama sekali. Karena yang saya lihat ini tuh adalah pure love gitu. Dia mencintai kamu itu memang benar-benar berdasarkan dari hati dan pikiran dia. Karena dia terlihat gitu. Hati dia itu merasa berbunga-bunga ketika bisa bertemu kamu secara langsung. Terus juga di sini ada kartu The Lovers juga. The Lovers adalah kartu tertinggi dalam tarot yang artinya itu kartu cinta tertinggi gitu. Yang artinya ya basically orang ini sudah walaupun kamu dan dia itu belum menikah gitu, tapi orang ini tuh sudah menganggap bahwa kedekatan kamu dan dia ini kayak sudah, ini itu kayak sudah memasuki fase pernikahan. Yang artinya dia sudah belajar bertanggung jawab penuh terhadap diri kamu, biar apabila kamu dan dia sudah benar-benar menikah, dia tidak merasa kaget dan merasa canggung seperti itu. Terus juga di sini ya walaupun untuk saat ini kayaknya sepertinya kamu dan dia kayak untuk jalan menikah itu kayaknya itu masih butuh waktu gitu. Tapi saya yakin apabila masalah orang ini benar-benar sudah selesai, dia akan menepati janji dia terhadap diri kamu. Karena jika dilihat
Memang orang ini cinta sama kamu ini tercipta karena kenyamanan. Dia sudah merasa bahwa kamu ini adalah orang yang spesial. Dia juga sudah merasa 100% secara penuh bahwa yang kayak kamu ini bener-bener apa ya? Kayak bener-bener gini loh. Di sini ada kartu convert. Bener-bener kayak segala sesuatu yang tercipta itu kayak bener-bener terbentuk karena kenyamanan. Jadi kayak bukan melihat dari sisi positif kamu, sisi kelebihan kamu, ataupun dari sisi lain. Dia benar-benar murni melihat segala sesuatu yang terjadi itu kayak berdasarkan dari kekurangan kamu, sehingga kayak tercipta suatu kelebihan. Dan kenyamanan pun juga tiba-tiba itu langsung ikut begitu aja, karena dari basically kamu dan dia itu banyak kecocokan gitu loh. Terus juga di sini untuk masalah hati juga jangan diragukan, karena sepertinya di sini orang ini dulunya itu yang memang ngejar-ngejar kamu ya. Karena yang saya lihat cinta dia itu kayak lebih besar dia daripada kamu. Terus juga di sini cinta dia juga ininya tuh nggak cuma cukup mencintai kamu aja, tetapi di sini yang saya lihat cinta dia itu kayak bener-bener lebih-lebih untuk kamu ini gitu loh. Bahkan sampai bener-bener yang kayak energi cinta dia itu ya kayak jauh lebih besar energi dia mencintai kamu daripada dia mencintai diri dia sendiri. Terus juga orang ini sih berharap ya kayak gini loh sebenarnya. Ya, kamu ke depannya itu semakin jadi orang yang lebih dewasa lagi gitu. Jangan intinya itu jangan muncul sisi kekanak-kanakan lagi, atau mungkin muncul sisi terlalu bersikap anak-anak gitu. Jadi kayak semakin lama kita ini harus sama-sama menjadi pribadi itu yang lebih dewasa gitu daripada sebelumnya. Itu sih harapan dia terbesarnya. Terus juga ya walaupun di sini kamu merasa bahwa kayak seolah-olah apabila kayak orang itu belum menepati janji dia yang sesungguhnya, otomatis ini tuh menjadi belenggu dan beban hidup di dalam diri kamu. Karena kayak seolah-olah kamu itu merasa bahwa kayak kamu itu seolah-olah itu berjalan tanpa titik finish gitu. Yang artinya itu kamu masih belum mendapatkan suatu kejelasan yang pasti gitu. Cuman ya kayaknya dalam waktu dekat ini gitu orang ini tuh akan segera ini itu mewujudkan janji-janji dia terhadap diri kamu, karena dia sebenarnya sudah cukup peka gitu loh, sudah cukup peka betul terhadap maksudnya itu gini, dia itu sudah merasa cukup peka karena apa gitu ya, entah kenapa ya kayak ikatan hati dia itu sama kamu itu kayak terkoneksi gitu loh. Apabila kamu sedih, dia juga merasakan suatu kesedihan tersebut. Apabila kamu khawatir, dia juga merasakan rasa kekhawatiran tersebut gitu. Terus juga orang ini sih juga berharap suatu keajaiban dari Tuhan, dimana kayak keajaiban tersebut itu seperti ini. Ya dia sih berharap biar kayak kedepannya itu nggak ada lagi penghalang buat kamu dan dia itu bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Dia sangat berharap betul akan hal itu. Terus juga di sini yang saya lihat, dia juga berharap biar kamu itu bisa menjaga hati untuk dia dan mau lebih bersabar. Terus di sini ada kartu Queen of Pentacle yang artinya sudah di dalam diri kamu itu jangan pernah bersedih lagi gitu. Karena bersedih juga tidak bisa menyelesaikan masalah, dan kamu jangan khawatir tentang dia gitu. Walaupun dia belum bisa menepati janji, tapi setidaknya apabila kamu lebih bisa bersabar lagi, momen indah tersebut akan datang menghampiri kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat, nantinya orang ini tanpa kamu suruh pun gitu, apabila dia merasa sudah waktunya itu sudah cukup pas gitu, timingnya itu sudah cukup pas, tanpa kamu minta dia akan intinya itu akan melamar kamu dengan sendirinya dan akan menjemput kamu ke jenjang serius yang selanjutnya. Karena jika dilihat sebenarnya orang ini tuh sudah banyak kesiapan gitu. Sudah intinya itu sudah dia pikirkan matang-matang secara jauh-jauh hari. Cuman yang sebenarnya itu dia pikirkan adalah masalah pentakel tersebut. Karena bagaimanapun juga dia nggak mungkin intinya tuh melamar kamu tanpa persiapan apa-apa. Sedangkan di masa yang akan datang gitu, dia itu diberi amanah untuk bertanggung jawab sama anaknya. Orang jadi seperti itu. Terus juga di sini orangnya juga penuh dengan keberanian gitu. Yang artinya
ya orang ini kan berarti orang yang bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya dia bukan orang yang bertanggung jawab, pasti dia kalau misalnya apalagi dia energinya itu kayak ingin mempermainkan kamu, misalnya seperti itu ya. Pasti orang ini tuh nggak mau lagi berhubungan sama kamu dan lebih cenderung yang kayak meninggalkan kamu secara perlahan. Tapi karena orang ini tuh orang yang baik yang saya lihat, ya orang ini tuh jadi kayak penuh keberanian walaupun yang kayak orang itu belum bisa menepati janji dia bisa melamar kamu gitu ya. Tapi orang ini tuh kayak memiliki suatu keberanian untuk menjelaskan sama kamu tentang sebabnya dia nggak bisa menepati janji itu apa gitu loh. Kalau misalnya orang yang benar-benar nggak bertanggung jawab kan berarti apabila dia ditanya itu selalu menghindar dan yang kayak seolah-olah itu menjauh dari kamu gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Patience. Untuk saat ini yang harus kamu lakukan adalah menjaga cinta dia, menjaga hubungan ini agar semakin hari semakin baik gitu. Itu yang paling utama. Karena ya tanpa dipelihara hubungan kalian itu bakalan semakin renggang gitu. Dan yang harus kalian lakukan tuh pelihara dengan cara saling memperhatikan satu sama lain dan saling peduli satu sama lain tentang keinginan pasangan itu apa, tentang harapan pasangannya itu apa. Terus juga di sini ada kartu passion. Kartu passion tuh artinya itu ya kalau masalah kecocokan nggak perlu diragukan lagi di sini. Karena basically ya orang itu benar-benar sayang, cinta sama kamu itu karena dia merasa banyak kecocokan terhadap diri kamu. Terus juga di sini ada kartu outdoors. Daripada kamu merasa stres, kamu merasa memikirkan sesuatu yang nggak gunakan diri kamu untuk refreshing gitu bersama dia. Atau setidaknya walaupun nggak refreshing, intinya tuh perbanyak waktu buat kalian tuh bisa berkomunikasi kembali gitu. Dengan seperti itu kalian walaupun jaraknya jauh itu akan lebih bisa dekat gitu loh. Dan akan tahu problem masing-masing yang sedang dihadapi itu apa. Itu juga di sini ada kartu clairaudience yang berarti semakin hari cinta kalian tuh akan semakin cerah seperti cahaya rembulan ini. Dan cinta kalian itu akan semakin besar. Karena sejatinya walaupun kalian belum menikah dalam ikatan tali pernikahan, tapi kayak seolah itu hati kalian sudah diikat sama Tuhan. Buat kalian itu bisa saling percaya terhadap diri kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Kamu bisa menjaga hati untuk dia, dia juga bisa menjaga hati untuk kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Aku iketin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silahkan semua keterangannya, langkah-langkahnya, cara-caranya, price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Dan buat teman-teman semuanya ya, terima kasih banyak. Ditunggu video selanjutnya dan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Dadah, terima kasih ya.